bahwasanya istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah membutuhkan kesabaran. Dan dari berbagai macam nas-nas atau dalil-dalil ya, Qur'anan wa sunnatan, kita mengetahui secara pasti, na'lamu ilmal yakin, bahwasanya dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala yang telah dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan dakwah alamiyah, dakwah yang sifatnya mendunia, dan ini merupakan amalan yang agung, fardu kifayah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat ini, di mana apabila tidak ada yang bangkit, tidak ada yang saling ta'awun antara satu dengan yang lainnya pada sebuah negeri atau sebuah kampung, ini saya akan terkena dosa semuanya. Maka ayyuhal ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dakwah merupakan kewajiban yang agung yang Allah embankan kepada siapa? Ila jami'il muslimina wal muslimat. Allah embankan kewajiban ini kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Tentunya kullun bihasbi kudratihi, semuanya sesuai dengan kemampuannya. Wa bi hududi mas'uliyatihi, dan dalam batasan-batasan tanggung jawab masing-masing. Yang harus kita ingat, kita wajib mengimani tentang kewajiban amalan yang mulia, bahwasanya dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala merupakan ibadah yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa iltizam biadaiha, terus istimrar, continue dalam menunaikan kewajiban-kewajiban dakwah dan perkara-perkara yang erat hubungannya dengan dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya sangat dibutuhkan badlul juhd, pengorbanan, bin nafs wan nafis, berkorban dengan jiwa dan apa saja yang dia miliki dari berbagai macam anugerah Allah Subhanahu wa taala yang dianggap istimewa oleh masing-masing. Wajib dan diperintahkan, yakni kaum muslimin, untuk sama-sama berkorban fi sabiliha, dalam menempuh jalan ini. Karena kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan sebagai umat Muhammad, Allah bebankan risalah yang agung ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah perintahkan kepadanya untuk menyampaikan risalah yang sempurna ini, yang merupakan usulun ni'am, pokok dan inti dari kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Maka setelah kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, konsekuensinya yastalzimu qabula ma syar'a. Wajib bagi kita untuk menerima apa saja yang Allah syariatkan, apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam syariatkan, dan beliau telah mencontohkan hal ini kepada umatnya. Sangat dibutuhkan tadhiyah, pengorbanan bagi
yang menisbahkan dirinya sebagai muslimin dan muslimat, bukan sekedar iddi'aan, sekedar pengakuan sebagai muslim, muslimah, mukmin, mukminah, atau ahlu sunnah, salafiyun, salafiyah. Untuk pengakuan ini butuh pembuktian. Maka sangat dibutuhkan badlul juhud fi sabiliha, yang yakunul abdu min atba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqiqatan laddi'aan. Membutuhkan pengorbanan, pengabdian dengan penuh kesungguhan dalam menempuh jalannya, agar nyata seorang hamba ini termasuk dari umat Muhammad yang sesungguhnya, bukan sekedar pengakuan. Wa kama takunu dakwah bil kalimah at-thayyibah, sebagaimana dakwah itu bisa diwujudkan dengan kalimat at-thayyibah, memberikan nasihat kepada kaum muslimin, kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada rakyat yang ada di negeri ini, dan juga kepada aparat yang bertanggung jawab terhadap negeri ini, dengan kalimah thayyibah. Takunu dakwah bil kalimah at-thayyibah wal qaulil hasan, dan ucapan-ucapan yang bagus, apakah min kitabatin wa khitabatin wa taujihin wa tanbih, bisa melalui tulisan-tulisan, ceramah-ceramah, dan berbagai macam pengarahan-pengarahan, dan berbagai macam peringatan yang baik. Yang itu semuanya bisa dengan fi'lu al-jamil, tindakan yang bagus, wasuluk al-fadil, dan tingkah laku yang mulia, wal khuluq ar-rafi, dan akhlak yang tinggi, budi pekerti yang luhur. Maka wa'alal umum, bit tatbiq al-amali, secara umum, maka kita sebagai muslimin dan muslimat wajib untuk merealisasikan secara umum, secara kafah dalam amaliyah yang kita jalani, likulli ma ja'a bihi imamu dakwah, terhadap apa saja yang dibawa dan dicontohkan oleh imamu dakwah, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya sangat terbukti dan terwujud ketika bisa diwujudkan dan bisa dibuktikan ketika ada awamirullah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana semestinya seorang muslim dan muslimah di hadapan awamirullah, di hadapan perintah-perintah Allah, hendaklah menjadi orang yang senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na. Itu kehidupan para sahabat Rasulullah SAW. Tidak menanti-nantikan kesempatan untuk meraih kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah Tabaraka Ta'ala. Dan ketika datang larangan Allah, maka mereka bersegera untuk meninggalkannya. Wal wukuf inda hududihi, dan berhenti dalam batasan-batasan yang Allah tentukan. Ma'asyu'ur, atau dengan perasaan yang baik, menerima bahwa ini merupakan syariat. Kemudian wal qiyam bi jam'i faraidhi, dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajibannya, dibarengi dengan niyyah as-salihah. Maka wabidzalika, dengan itu semuanya, yakunu da'iyah turjumah hayyah lima yakun. Ngatalah dengan itu semuanya seorang da'iyah muslim dan muslimah, salafiyun salafiyat, akan menjadi terjemahan dari gambaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara hidup dan pola hidup yang dia lakukan, yang dia jalan. Barakallahu jami'an. Dan juga akan menjadi qudwah al-hasanah, qudwah yang bagus lil khalqi ajmain, untuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Fa ayyuhal ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka seorang da'i wa da'iyah, dan yang berta'awun di dalam dakwah ilallah tabaraka ta'ala, untuk menjalani ini sangat membutuhkan kesabaran, pengorbanan,
Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahirul layali wa man ramal ula min ghairi kaddin adha'a umura fi talabil muhali. Sesuai dengan jerih payahnya, pengorbanannya dan kesungguhannya, niscaya akan diraih berbagai macam kemuliaan dalam hidup bagi seorang hamba. Maka wa man talabal ula sahirul layal, barang siapa yang menginginkan, yang mencari, yang mencita-citakan berbagai macam kemuliaan, ketinggian, hendaklah dia siap untuk sahirul layal, begadang, ya. Untuk apa? Meraih perkara-perkara yang mulia. Untuk ilmu tentunya butuh, ya, waktu, butuh, ya, pengorbanan. Untuk dakwah ila Allah Subhanahu wa taala, agar tersebarnya, ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah manusia, agar hidup kembali sunnah al-maitah di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kaum muslimin. Ini butuh juhud laki-lakinya, wanitanya. Sebagaimana alhamdulillah tersebar Islam di Afrika. Tidak mungkin sampai begitu saja Islam ini sampai ke sana. Mungkin alhamdulillah menggugah khususnya salafiyun salafiyat dengan terbitnya kitab atau buku Kisigot. Gimana kepahlawanan kaum muslimin, semangatnya kaum muslimin, ya, membaraknya kesemangatan mereka untuk menyebarkan dakwah di tengah-tengah manusia. Islam kita dengar di Afrika, Islam kita dengar di Eropa, dan alhamdulillah negeri kita sebagai negeri muslimin. Indonesia yang kita cinta ini tentunya memerlukan, ya, perjuangan yang panjang. Telah dikorbankan oleh orang-orang tua kita yang mahal, yang dari yang murah sampai yang mahal, bahkan harta nyawa, ya, sehingga kita nikmati apa? Nikmatul Islam, nikmatul sunnah. Lain halnya dengan yang dialami oleh saudara kita yang sama berkunjung ke kaum muslimin di negeri ini. Apa yang dirasakan di sana di Eropa sana tidak sebebas dan semudah apa yang kita jalani. Belajar, masya Allah, halaqatul ilmi, durus, ma'ahid, marafis. Nah, untuk melaksanakan syiar-syiar Islam tidak seperti apa yang mereka rasakan. Untuk sholat saja cari masjid, masya Allah. Untuk menampakkan agama itu susah. Alhamdulillah, nikmat ini ada di tengah-tengah kita. Maka jangan sampai taib seperti ayam yang mati di lumbung padi, tidak merasakan, ya, nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada muslimin yang ada di negeri. Bebas untuk terus lomba-lomba dalam kebaikan, menyebarkan syiar-syiar Islam. Jangan sampai kondisi umat ini, bahkan negeri ini, terus diruksak oleh berbagai macam, ya, gerakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Syiah yang demikian semangatnya sampai mau membubarkan majelis ulama, ya, ingin membubarkan mitra, ya, pemerintah, kaum muslimin, ya, tim ahli dalam bidang, ya, syariat untuk kaum muslimin ingin dibubarkan. Sangat lucu. Demikian semaraknya semangatnya. Barakallahu jami'an, ya, di Jawa Barat sampai bus-bus itu dipersiapkan untuk siapa yang mau menghadiri majalis, ya, daurah mereka majanan gratis, yang akhirnya kaum muslimin nanti diajak untuk mengkafirkan dan menyesatkan, bahkan mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Undur, ada Rasul, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Belum misionarisnya, belum orientalisnya. Demikian gencar haula'in nas dalam memerangi umat ini, memerangi kaum muslimin. Maka ahlus sunnah sangat diharapkan, sangat dibutuhkan untuk memiliki juhud, ya, untuk meraih al-ma'ali, berbagai macam kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah. Dan tadi dikatakan Imam Syafi'i,
biqadril kadi, sesuai dengan kadar kesungguhan, jerih payah, pengorbanan, niscaya akan diraih berbagai macam kemuliaan-kemuliaan baik di dunia ataupun di akhirat. Maka man talabal ula sahirul layat, barang siapa mencari kemuliaan, dia niscaya siap untuk begadang sekalipun. Tengah malam mungkin masih di pelosok-pelosok mengajari anak-anak kaum muslimin. Kalau kita teliti kembali ke pelosok-pelosok pedalaman, masjid-masjid alhamdulillah ada. Tapi beberapa masjid yang kosong dari ta'limul muslimin, ta'lim, pengajaran, pengarahan, bahkan untuk sholat pun tidak ada ya yang mengimaminya. Barakallahu. Ini realita yang ada, yang kita saksikan ketika kita masuk ke berbagai macam tempat ya, wilayah. Alhamdulillah di perkotaan sudah Masya Allah hidup syiar-syiar Islam. Tentunya kita pun ya, sangat membutuhkan untuk tersebarnya kebaikan-kebaikan di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kaum muslimin yang katanya Indonesia ini mayoritas muslimin, yang bisa mengokohkan musliminnya untuk benar-benar beragama, menjalankan syariat yang mulia ini. Ini semua membutuhkan kepada juhud, kesemangatan, ya, pengorbanan. Karena waman ramal ula min ghairi kadin, barang siapa yang menginginkan berbagai macam kemuliaan, keluhuran, tapi tanpa ada jerih payah, usaha, pengorbanan, kurangnya ta'awun yang syar'i, berarti adha'al umra fi talabil muhal. Sungguh dia telah menyia-nyiakan umurnya, waktunya, kesempatan hidupnya dalam mencari perkara yang mustahil. Bagaimana prestasi akan Allah berikan kepada seseorang dalam perkara dunia saja membutuhkan juhud, apalagi untuk kemenangan akhirat, untuk mendapatkan Firdausul A'la. Para sahabat mencontohkan untuk meraih itu semuanya, ya, siap mempertaruhkan apa yang mereka miliki untuk izzatul Islam dan kaum muslimin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka khususnya talibul ilmi ya, diperintahkan untuk bersegera, namun harus memiliki sikap wara'. Sebagaimana dinasihatkan oleh Imam Abdullah bin Mubarak, ya talibal ilmi, badir wara' wahajirin nauma wahjuris syab'a, la yahsudul mar'u inda faqatihi ila alladhi fi hayatihi zar'a. Wahai penuntut ilmu, ya, para da'i yang diharapkan menjadi da'i ila Allah subhanahu wa ta'ala, segeralah menuju ya, kebaikan, menuju keutamaan, menuju ketaatan, dan bersikap waroklah Anda. Kemudian tinggalkan banyak tidur. Tidur silahkan secukupnya, tapi jangan banyak tidur. Ini wahajirin nawa wahjuri syab, dan tinggalkan banyak makan minum, pesta pora. Ya, kalau hidup cuma makan minum, nggak jauhnya dengan yang kita makan di restoran. Baik, ini nasihat salaf untuk meraih kemuliaan. Jangan banyak tidur, jangan banyak pesta pora, kenyang. Wah, kalau nggak ada untuk esok hari kayaknya sibuk. Nih, apa yang dimakan minum nih, untuk seminggu atau sebulan kayaknya repot. Baik, semangat untuk mendapatkan yang mulia. Karena apa? La yahsudul maru inda faqati, tidak akan panen raya siapa seorang hamba ketika mendapati menjumpai masa-masa paceklik. Dan ketika itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala semuanya akan ngeri, ya, takut, khawatir. Termasuk orang-orang yang bangkrut, termasuk orang yang mendapatkan kesulitan, paceklik, tidak punya apa-apa. Tidak akan panen seorang hamba ketika masa-masa paceklik, ketika masa-masa kesulitan, kecuali orang yang hidupnya senantiasa menanam. Ketika seorang tua, ya, dalam ya, sejarah, sebagian sejarah
Islam. Ketika seorang tua menanam pohon yang lama untuk dipetiknya, diambil hasilnya. Untuk apa? Ya Syaibah, ya wahai kakek tua, engkau tanam tanaman yang enggak mungkin Anda menikmati. Enggak mungkin Anda akan merasakan buahnya, hasilnya. Apa jawabannya? Orang tua yang bijak, yang tahu tentang apa yang akan bermanfaat bagi dirinya baik di dunia ataupun di akhirat. Dia menjawab, qad zar'a man qablana fa'akal. Sungguh telah menanam orang-orang sebelum kita. Kita pun menikmatinya. Wa nahnu nagrisu liman ba'da, dan kita pun menanam untuk orang-orang yang hidup setelah kita. Apakah urusan-urusan dunia, apalagi untuk perkara akhirat kita masing-masing. Karena Rasulullah SAW mengingatkan sebagian dalam hadits Abu Hurairah. Nah, diriwayatkan Imam Muslim, idza matal insan, kalau seorang mati, meninggal, terputuslah semua amalannya. In qata amalu illa min thalath, kecuali 3 perkara. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Awaladun salih, atau anak yang baik yang soleh. Dan shadaqatun jariyah, shadaqah jariyah, itu yang akan berguna, bermanfaat. Maka benarlah jawaban sang tua tadi, walaupun tidak mungkin untuk menikmati buah dan hasil apa yang dia tanam, tetapi apa yang akan dia petik di akhirat, itulah yang diharapkan, memberikan banyak manfaat kepada manusia. Barakallahu fikum jami'an. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakum jami'an. Karena la yahsudul mar'u inda faqadihi, tidak akan panen seseorang ketika masa-masa mendapati masa-masa kesulitannya, masa-masa pacekliknya, kecuali yang senantiasa menanam ketika masa hidupnya. An-nasu bin nasi madamal hayatu bihim. Dan dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah taala, manusia ya, dia akan terbantu, tertolong dengan manusia lainnya. An-nasu bin nasi, selama mereka masih hidup, selama kehidupan ada pada mereka. An-nasu bin nasi madamal hayatu bihim wa sa'dul la syakka taratun wa habbat, dan kebahagiaan itu tidak diragukan, sesaat datang dan sesaat pergi. Tidak selamanya manusia itu stabil dalam kemudahan, keenakan. Sebagaimana tidak selama-lamanya manusia terus dalam kesulitan, ya, dalam berbagai macam ujian. Itulah kehidupan. Asadu la syakka sa'atun, ya, wahabatun. Rasa bahagia itu tidak diragukan lagi, sesaat datang dan sesaat pergi. Wa afdalun nasi ma bainal wara, dan seutama-utama manusia di tengah-tengah manusia, ya, adalah rajulun, seseorang, tuqda ala yadihi linnasi hajat. Siapa yang paling mulia di tengah-tengah mereka? Seseorang yang hajat manusia senantiasa dipenuhi melalui tangannya. Mungkin saudara kesulitan, teman kesulitan, ya, kaum muslimin kesulitan, mu'alaf, ya, sangat membutuhkan uluran, ya, tangan misalnya. Siapa yang manusia yang mulia tadi? Rajulun tuqda ala yadihi linnasi hajat. La tamna'anna yadal ma'rufi an ahad. Janganlah engkau cegah, engkau tahan yadal ma'ruf, ya, nah, tangan yang baik dari seseorang, madumta muqtadiran, selama engkau mampu. Jangan engkau tolak kebaikan orang lain. Ya silahkan terima. Kenapa? Karena fasa'du tarat, kadang kemudahan itu datang silih berganti. Disinilah perlunya ta'awun yang syar'i antara kaum muslimin, apalagi ahlu sunnah, apalagi di dalam dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Washkur fadaila sun'illahi idza ju'ilat ilaika la laka indan nasi hajat. Maka bersyukurlah terhadap keutamaan-keutamaan dari, ya, pemberian Allah, anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah berikan, Allah jadikan untuk anda, dan engkau tidak mempunyai hajat pada manusia. Bersyukurlah ketika Allah berikan kemudahan-kemudahan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan berbagai macam kelapangan. Syukurilah.
Dan nikmat itu akan semakin bertambah apabila betul-betul mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Jangan nikmat Allah itu kemudian dijadikan sebagai wasilah untuk dia bermaksiat kepada Allah. Maka diingatkan oleh seorang syair, idza kunta fi ni'matin far'aha. Apabila engkau dalam sebuah kenikmatan, jagalah. Bagaimana menjaganya? Lomba-lomba untuk membelanjakan nikmat tersebut di jalan Allah. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena berbagai macam kemaksiatan itu akan menghilangkan dan melenyapkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Qad mata qaumun. Tapi ma matat makarimhum. Sungguh telah wafat, sudah meninggal beberapa kaum, beberapa generasi sebelum kita. Tetapi ma matat makarim, tapi tidak wafat, tidak meninggal kemuliaan-kemuliaan mereka. Hadza waqi'. Ini perkara yang kita saksikan. Tidak wafat, tidak meninggal, seakan-akan ada tengah-tengah. Ma matat makarimuhum, tetapi sebaliknya, wa asya qaumun, wa hidup kelihatannya sebuah kaum, satu kaum, sebuah generasi, namun wahum finnasi amwat, tapi keberadaan mereka seakan sebagai orang-orang yang mati di tengah-tengah manusia. Dimana? Kenapa? Jauh dari pengorbanan, perjuangan dan berlomba-lombanya dalam kebaikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ahabbun nasi ila Allah ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Salat, Masya Allah, akan berikan banyak manfaat. Selain yang wajib tatawu'at, nafilah, puasa juga Masya Allah memberikan manfaat. Namun manfaat tersebut qasir, terbatas untuk dirinya. Tapi talabul ilmi, dakwah ila Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ta'awun dalam dakwah ini manfaatnya lebih luas, lebih besar. Kalau kita melihat kepada apa yang Rasulullah ingatkan tadi, bahwasanya ahabbun nas ila Allah anfa'um linnas. Al-uqala, al-adqiya, orang-orang yang cerdas, yang pintar, dia tidak akan terlambat, tidak menanti-nantikan untuk menjadi manusia-manusia yang paling bermanfaat di tengah-tengah kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling mencintainya ketika dia banyak memberikan manfaat untuk mereka, yakni manusia. Ahabbun nasi ilallahi anfa'um linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wa ahabbul a'mal ilallahi azza wa jalla sururun yudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rasa bahagia yang dia masukkan ke dalam seorang muslim. Aw yakshifu anhu kurbah, ataukah dia menghilangkan kesulitan dari saudaranya. Aw yaqdi anhu dainan, atau amalan yang paling dicintai adalah apabila seorang muslim itu membantu untuk melunasi utang saudaranya. Bagaimana kondisi teman yang Masya Allah sedang kesulitan karena banyak terbebani dengan utang, sudah usaha tapi juga belum berhasil. Ngincak semplak, netes semplek kalau orang sana. Usaha ini gagal, usaha itu gagal, usaha ini belum ketemu-ketemu, sehingga terlilit berbagai macam kesulitan. Di sini amalan yang paling dicintai di antaranya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila dia berusaha untuk menutup utang saudaranya. Ya mungkin kalau itu wajar, mampu, silakan. Barakallahu fikum jami'an. Ini amalan-amalan yang mulia.
yang mungkin masih jarang bisa dihitung, benar-benar memperhatikan perkara-perkara seperti ini, ya. Dalam muamalah ma'an nas, seorang muslimah, ya, yang mau menteladani kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya ini, di antara sekian jalannya untuk meraih berbagai macam keutamaan kemuliaan. Ayatul du'an hujuan, atau mengusir rasa lapar, rasa haus dari saudara. Itu termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah. Sampai dikatakan, wala an amsya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid. Dan sungguh aku berjalan kepada salah seorang saudara untuk memenuhi sebuah kebutuhannya, suatu kebutuhannya, lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjid ini. Yani di Masjid Nabawi, Masya Allah, Masjid Madinah. Karena keutamaan yang ada padanya. Karena amal ini adalah perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka al-muwasat dikatakan bahwasanya saling tolong menolong, memiliki jiwa penolong terhadap saudara, apalagi untuk kemajuan dakwah ilallah Subhanahu wa taala, ini amaratun 'alal ukhuwah as-shadiqah, merupakan tanda ciri, ya, alamat atas persaudaraannya yang benar. Sebagai tanda persaudaraan yang jujur, yang benar, dia betul-betul senantiasa memperhatikan terhadap saudaranya, terhadap agamanya. Karena fal akhus shadiq, saudara yang benar-benar baik, yang jujur dalam ukhuwahnya, dalam persaudaraannya, adalah man yuwasi ikhwanahu bi hududi ma yastati, adalah yang melapangkan, yang membantu saudaranya sesuai dengan batasan-batasan yang dia sanggupi. Wa yusyarikuhum afrahahum wa atrahum, dan dia senantiasa bersekutu sama-sama dengan saudaranya, dengan temannya ketika senangnya ataupun dalam kondisi sulitnya. Fa idza ihtaja akhuka ila syai'in min malika, nah, konsekuensi dalam menjalani persaudaraan, apalagi baina talabatil ilmi ahlus sunnah salafiyin salafiyat, dan dengan kaum muslimin, apabila saudara Anda butuh kepadamu, butuh kepada sedikit dari harta Anda, engkau korbankan untuknya, badal tahulah. Baik, dalam keadaan kau juga bahagia untuk membantunya, untuk menolongnya, kemudian muhtasibul ajr, sambil mengharap-harap pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila saudara kita ini ihtaja ila jahik, butuh kepada kedudukanmu, bantuan dengan kedudukan Anda, labbaita talab, engkau sambut permohonannya, permintaannya, min ghairi imlalin wala tadajjur, tanpa perasaan bosan, juga tanpa dengan perasaan ya jengkel. Kadang membantu tapi juga ada kata-kata yang kurang enak didengar. Kesini lagi. Alhamdulillah ada kesempatan untuk mendapatkan ujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga saudaranya berusaha jangan alhamdulillah teman ini baik. Bukan untuk kita susahkan atau kita bebankan. Barakallahu jami'an. Namun juga di dalam muamalah semuanya menjaga hukuk. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kepada seorang, ya, sahibul mal dengan hartanya, sahibul jah dengan kedudukannya, sahibul ilmi dengan ilmunya, kapanpun mereka datang kepada kita butuh, maka jangan ada perasaan bosan atau jengkel atau terganggu ketika ada kemampuan dan ada kesempatan pada kita untuk menolong, membantunya. Kenapa? Tadi katakan bahwasanya itu termasuk daripada ahabbul a'mal ilallah Subhanahu wa ta'ala, amalan yang paling dicintai oleh Allah tabaraka taala. Seandainya kehidupan ahlus sunnah ini berjalan di atas satu hadis ini saja, Masya Allah, dakwah ilallah Subhanahu wa ta'ala akan semakin kokoh, akan semakin kuat. Barakallahu fikum jami'an. Dikatakan pula dalam hadis, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man yasara ala mu'sirin
yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Barang siapa yang melapangkan kepada seorang mukmin dari sebuah kesulitan di dunia, ya, dari kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kepadanya dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang mendapatkan kesulitan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aurat seorang muslim, ya, ada kekhilafan, ada kesalahan, jangan kemudian orang semuanya jadi tahu, tutup. Ya. Fima bainahu bainallah, tutup. Ya. Jangan sampai kemudian ini. Kalau seandainya hal itu merugikan dirinya sendiri, ingatkan, nasihati dengan baik. Barangkali mungkin ketika tidak ada di tengah-tengah kita, setelah mungkin terjatuh kepada kesalahan, dia malu. Kunjungi, ziarah, ajak lagi, semangati lagi. Ini kehidupan kaum muslimin. Kehidupan ahlus sunnah wal jamaah. Tutup-tutupi, ya, auratnya. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Kecuali kalau seandainya membahayakan bagi Islam dan kaum muslimin, bagi dakwah Allah Subhanahu wa taala, itu beda porsinya. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang saya menutupi aurat seorang muslim, insyaallah akan menutupinya pada di dunia dan di akhirat. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong kepada hambanya selama hamba itu senantiasa menolong kepada saudara. Maka tadi dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, an-nasu bin-nasi ma damal hayatu bihim. Manusia itu dengan manusia, saling tolong menolongnya dengan manusia. Selama hidup itu ada pada mereka, selama mereka masih hidup. Karena kehidupan kebahagiaan itu kadang-kadang datang dan kadang-kadang pergi, tidak diragukan lagi. Maka orang yang paling mulia di tengah-tengah mereka adalah yang senantiasa menutupi, ya, hajat-hajat manusia melalui tangannya. Janganlah engkau tolak, ya, kebaikan dari seseorang, walaupun engkau mungkin mampu. Engkau tidak perlu terima. Karena kebahagiaan, kemudahan itu tidak selamanya ada. Tarot, ada kalanya datang, ada kalanya pergi. Maka bersyukurlah terhadap berbagai macam karunia Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu jadikan untuk Anda berbagai macam kenikmatan itu. Dan engkau tidak butuh kepada apa yang ada pada manusia. Sungguh telah wafat, telah mati suatu kaum, padahal mereka sungguh telah wafat suatu kaum, namun tidak wafat, tidak meninggal. Berbagai macam kemuliaan-kemuliaan yang ada pada mereka tetap dikenang. Tetapi sebaliknya, sungguh, ya, sebagian generasi atau suatu kaum itu mereka masih hidup, tetapi seakan-akan mereka tidak ada, dianggap sudah mati, dan, ya, ditunggu kematiannya. Wallahul musta'an. Maka dalam hal ini disebutkan oleh para ulama, al-muwasat, membantu, menolong, memperhatikan orang itu terbagi kepada beberapa tingkatan. Adnaha, jiwa menolong itu bertingkat-tingkat. Yang paling rendah adalah antakuma bihajati akhika bifadli malik. Engkau, katanya, memperhatikan hajat saudaramu dengan lebihan dari harta-harta Anda. Wa kana indaka fadlun, dan nyatalah padamu ada kelebihan harta. Fa'atihi ibtida, mestinya berikanlah dari awal, enggak usah nunggu-nunggu orang itu butuh atau mengulurkan tangan kepada kita. Ini yang paling rendah. Kalau seandainya nunggu orang datang,
Berbuat baik masa itu adalah kebaikan. Tapi ya, nunggu orang datang kepada kita, ini sifat yang baik namun prestasinya masih di bawah. Yang kedua, jiwa pengorbanan, jiwa menolong itu antun zilahu manzilatan nafsik, menjadikan orang lain, ya, teman saudara kita, menjadikan mereka sebagaimana posisi diri kita. Kalau kita butuh, kita juga perhatikan saudara dan teman itu. Wa tarda bi musyarakatihi iyyaka fi malika, dan engkau senang untuk saudara Anda ini sama-sama menikmati apa yang Allah berikan kepadamu. Baik. Sebagaimana sahabat Ansar radhiyallahu anhum jami'an yang menjadi tolak ukur keimanan seseorang adalah cinta mereka kepada Ansar. Mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ini adalah tingkatan yang tertinggi. Kalaulah kita belum seperti mereka. Ada tingkatan yang kedua, engkau memposisikan saudara kita sebagaimana diri kita. Ketika kita, Masya Allah, senang dengan apa yang Allah berikan kepada kita, anugerah kepada kita, hendaklah kita merasa senang ketika saudara-saudara kita, apalagi yang membutuhkan, bersama-sama menikmati apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Ini tingkatan yang kedua. Dan yang paling tinggi adalah antu athirahu ala nafsik wa tuqaddim hajatahu ala hajatik. Engkau mengutamakan ya atas dirimu ketika seseorang itu butuh. Orang datang kepada Anda, butuh. Afwan ya akhi. Masya Allah, justru ditolongnya. Ini adalah tingkatan yang tertinggi, yang paling mulia. Fayu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Sebagaimana kehidupan ini kita dapati pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh jelas pula Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, yang Allah lapangkan kepadanya kemudahan-kemudahan dunia. Untuk apa? Tidaklah keuntungan-keuntungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini selain untuk memenuhi untuk hajat kebutuhan dirinya, keluarganya. Maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu diatur apa yang Allah anugerahkan ini untuk masalih ya, yang paling anfa', yang paling bermanfaat, kemaslahatan yang paling bermanfaat. Diperhatikan apa yang menjadi kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang siang malangnya betul-betul memikirkan umat, memikirkan agama, yang menyebarkan kebaikan di tengah-tengah manusia ketika Rasul masih hidup. Juga kaum muslimin dan yang berta'awun di dalam menyebarkan Islam kepada manusia. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengutus untuk senantiasa mengirim dan memperhatikan istri-istri Rasulullah, hajat-hajat kebutuhan dari keluarga Rasulullah SAW, yang siang malamnya untuk Islam dan kaum muslimin, sehingga termasuk di antara sekian sahabat yang mendapatkan doa khusus dari Rasulullah, dari keluarga Rasulullah SAW. Allahumma barik lahu fi malihi wa auladihi, karena memang semuanya diperintahkan untuk saling tolong menolong. Tolong menolong itu bisa dengan jah, dengan mal, dengan jah, dengan syafaat, dengan ilmu, dengan doa, dengan syafaat dan dengan doa, minimal dengan doa. Itu bentuk tolong menolong terhadap saudara kita, atau juga untuk izzatul Islam dan kaum muslimin. Abdurrahman bin Auf. Tidaklah rumah-rumah dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan terus diperhatikan oleh manusia-manusia yang seperti ini, sehingga berjalan semua ini, tersebar kebaikan ini di tengah-tengah manusia, bahkan sampai ke ujung dunia. Kaum muslimin dan muslimat akramakumullah jami'an,
Sebagaimana juga salah satu contoh ya, yang Rasulullah SAW sebutkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal asy'ariyyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu 'iyalihim bil Madinah jama'u ma kana 'indahum fi thawbin thumma iktasamu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyah fahum minni wa ana min. Ini merupakan keutamaan yang Rasulullah SAW katakan. Sesungguhnya al-asy'ariyin idza armalu, apabila kesulitan ya, apabila kehabisan perbekalan mereka fil ghazwi, dalam peperangan, pertempuran, baik ya yang ditinggalkan keluarganya di Madinah atau yang ikut bersama Rasulullah dalam berjuang, ketika qalla ta'amu ilaihim bil Madinah, kehabisan, kekurangan, kebutuhan anak-anak mereka, keluarga mereka di Madinah, bagaimana Asy'ariyin? Jama'u ma kana 'indahum fi thawb, maka mereka kumpulkan apa yang ada pada mereka ya. Mereka kumpulkan apa yang ada pada mereka. Ini contoh ta'awun, semuanya andil dalam perjuangan, dalam dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, kehidupan para sahabat Rasulullah SAW. Tumaktasamuhu bainahum fi nain wahid bisawiyah, kemudian bagikan di antara mereka dalam satu wadah dengan sama rata. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketika melihat kehidupan seperti ini ya, ada pada mereka keimanannya ya, betul-betul diucapkan, dilaksanakan dengan jawari, dengan anggota tubuhnya dalam kehidupannya, dan betul-betul tertanam keimanan itu dalam hati, dalam kalbu mereka. Rasulullah SAW mengatakan, fahum minni, mereka adalah termasuk dari golongan, wa ana minhum, mereka termasuk dari bagianku dan aku pun termasuk dari bagian mereka. Ini merupakan manzilah, ini merupakan keutamaan, dan itu kehidupan para sahabat Rasulullah SAW di dalam ta'amul ya, ad-da'wiyah, muamalah dakwah, tolong menolong di dalam dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Juga diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, annahu qala qadima alaina Abdurrahman bin Auf, ya, telah datang kepada kami Abdurrahman bin Auf, beliau hijrah ya, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan kerabat, sanak famili, keluarga, datang ke Madinah. Maka wa'akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Sa'ad bin Rabi, Rasul persaudarakan Abdurrahman bin Auf ini ya, antara dirinya dengan Sa'ad bin Rabi, di mana Sa'ad bin Rabi ini ketika disebut sebagai agniya, kalangan agniya, orang yang mampu, orang yang cukup. Sekarang mungkin konglomerat ya. Wa kana katsirul mal, dan nyatalah beliau sebagai orang yang kaya, banyak hartanya. Faqala Sa'dun, maka berkatalah Sa'ad, sosok ya, sahabat yang mulia, yang Allah berikan kelapangan, yang perlu diteladani bagi siapa saja yang Allah anugerahkan kepadanya berbagai macam kemudahan. Berkata Sa'ad ya, qad alimatil ansar, sungguh orang-orang Ansar telah tahu, anni min aktsariha malan, bahwasanya aku adalah orang yang paling banyak hartanya. Telah tahu orang-orang Ansar, saya ini orang kaya gitu. Maka kata beliau, sa'uqassimu mali baini wa bainaka syatraini, aku akan bagikan hartaku antara saya dengan engkau menjadi dua bagian. Jadi sedekah mau langsung sebagian hartanya disedekahkan. Subhanallah. Barakallahu jami'an. Karena memang hijrah
meninggalkan semua yang indah, yang baik. Untuk apa? Hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan, mengharapkan karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karunia dan keridhaan Allah tabaraka taala. Maka konsekuensinya seorang yang bersaudara adalah membantunya, memudahkannya, menolongnya. Namun bagaimana ya, imannya para sahabat terhadap apa yang Allah berikan kepadanya sebagai rizki? Mereka tahu bahwasanya malu kama anfaqta fil sabilillah, kata Rasulullah, harta Anda adalah yang engkau belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan harta. Beliau mengatakan, sungguh aku akan bagikan ya hartaku ini di antaraku dengan Anda separuh-separuh. Syatraini. Wali imra'atan, dan bahkan dia katakan saya punya 2 istri. Saya punya 2 istri. Fangzur, maka lihatlah ajabu yang paling menakjubkan ya kepada Anda dari keduanya. Fa'utalliqu, saya akan ceraikan dan silahkan kau nikahi. Nah, ini pengorbanan yang luar biasa, keimanan yang luar biasa. Subhanallah. Tidak menggoda harta ini terhadap kalbunya, terhadap imannya, untuk mendapatkan yang terbaik dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza halat tazawwajha, sehingga apabila telah selesai ya, iddahnya telah halal, istri yang kamu mau pilih itu silahkan kau nikahi. Faqala Abdurrahman, maka berkatalah Abdurrahman, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Subhanallah. Bagaimana sambutan sahabat yang mulia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Anda dan kepada keluarga Anda, keluargamu, dan juga kepada hartamu. Afaf. Jadi ada sikap menjaga diri. Sikap menjaga diri. Qanaah dengan apa yang Allah berikan. Merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan. Barakallahu fikum jami'an. Ini para sahabat. Tidak saling menyulitkan, tidak saling membebankan, tapi saling meringankan, saling membantu. Namun kalau ada yang kesulitan, tentunya juga kita diperintahkan untuk saling tolong menolong, ta'awun yang syar'i. Barakallahu fikum. Namun itulah kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abdurrahman, maka beliau berkata, mendoakan Abdurrahman kepada Sa'ad bin Rabi, barakallahu laka fi ahlik, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada Anda terhadap keluargamu dan hartamu. Dullani ala suq, tunjukkan aku ke menuju pasar, tunjukkan kepadaku ya. Tunjukkan pasar kepadaku. Maka faqaraja ila suq Bani Qainuqa, beliau keluar meluncur menuju pasar Bani Qainuqa. Maka Abdurrahman bin Auf di sana mulai faba'a washtara, berjual beli, dagang, bisnis. Nah, mengatur waktunya. So, perhatikan, usaha ikhtiar terus dijalani. Tapi tidak lupa ya, dengan tujuan hidup. Untuk apa kita diciptakan? Maka ketika mulai berdagang berbisnis, farabiha, beliau beruntung. Falam yati yauma idin hatta abdalla syai'in min samnin wa akid. Ya. Dan tidaklah dia kembali pada hari itu sehingga mendapatkan perkara yang paling bagus katanya dari keju, susu yang dikeringkan ya, untuk biasa ya, diperdagangkan. Falam yalbath illa yasir, dan tidaklah dia berjualan kecuali sesaat atau sebentar. Allah subhanahu berikan terus keuntungan. Hatta ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ya, ketika mendapatkan kemudahan, tadi ditawari harta, jazakallah, tawari istri, jazakallah, dia ke pasar, kemudian beruntung, mendapatkan keuntungan, sukses, sehingga dia punya bekal untuk berkeluarga, untuk menikah. Maka beliau datang kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi wadarun min sufrah. Jadi ada aroma-aroma yang wangi, yang biasanya ini adalah aroma pengantin. Dari faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, mahyam, apa ada dengan Anda kezaharum ini ya,
Maka beliau mengatakan, qala tazawwajtu imra'atan minal ansar, aku telah menikahi seorang wanita dari kaum Ansar. Harta Allah berikan, istri pun Allah berikan. Orang yang menjaga diri, ketika dia juga berusaha untuk akhirat, berusaha untuk dunia juga berikhtiar, berusaha sebagaimana yang disyariatkan. Barakallahu fikum. Nah, kata Rasulullah SAW, qala ma sukta ilaiha, qala, apa yang kau berikan kepada istrinya ini yang dia nikahi kepadanya? Qala waznan wat min dhahab, sebiji kurma, sebesar biji kurma dari emas yang dijadikannya sebagai mahar atau mas kawin. Nuat min dhahab, maka Rasul mengatakan kepadanya, faqala aulim walau bisyat, adakanlah walimah walaupun dengan memotong seekor kambing. Ini diantara dalil disyariatkannya mengadakan walimah dalam menjalani pernikahan, walaupun dengan satu kambing. Satu kambing. Kalau lebih ya silahkan, tapi jangan israf. Karena kadang-kadang gengsi-gengsian untuk urusan itu sampai harus ngutang bank sana sini. Akhirnya selesai walimahan, anak bubar, akhirnya bank lagi terus, sudah musibah numpuk urusan. Gak bisa konsen dalam ibadah. Jangan seperti itu. Afaf, menjaga diri. Ini banyak kita dapati dalam kehidupan bermasyarakat. Rumah kecil tapi karena gengsi, tidak afdol kalau tarubnya nggak gede, berlipat-lipat. Setelah itu musibah. Ikhwan fillah rahimani wa jami'an. Rahimallahu abdan arafa qadar nafsi. Mudah-mudahan rahmat Allah didoakan Rasulullah kepada seorang hamba yang tahu kadar dirinya. Kemudian termasuk minal muasat bidain, termasuk dari sikap tolong menolong, meringankan, memudahkan terhadap utang piutang. Kadang-kadang dalam muamalah ini tidak lepas dari adanya kebutuhan, sehingga yang satu berhutang kepada yang lain. Bagaimana bentuk muasat? Maka fa idza talaba minka akhun min ikhwanika, apabila meminta salah seorang dari saudaramu antuk ridahu malan, untuk meminjam hutang, wa kunta qadiran, dan dia mampu, faqridhu, maka pinjamilah. Duna antas alahu amma yasna, tanpa kamu nanya apa yang kamu mau gunakan untuk itu, untuk ini. Jangan. Fadhal, alhamdulillah ada sedikit. Kalau ada kemudahan, ini bentuk muasat, tolong menolong. Fa inna fi dzalika khifatan, karena sungguhnya ini menjadi ringan. Bagi yang minjam, kalau ditanya itu ini dan lain sebagainya. Dan juga kalau soalnya minjem, ini termasuk su'u adab, jelek dalam muamalah. Wa matahana waktu sadar, dan juga ketika datang waktu untuk ini pelunasan atau janji dia mau melunasi, membayar utang. Kemudian kalau minka imhal, dan dia meminta kepada engkau supaya ditangguhkan, afwan. Cuma juga dalam utang piutang, jangan sampai ketika datang masya Allah senyum baik-baik, tapi ketika tidak mampu ada senyumnya itu hilang. Nah ini datang pula dengan baik-baik, afwan ya akhi. Nah ini afwan ya, tapi juga berikhtiar, berusaha, sehingga akan tetap terjalin dengan baik dalam muamalah ini. Barakallahu. Jadi kalau datang waktu penagihan dan pelunasan, kemudian dia meminta kepada Anda untuk ditangguhkan, faqbal dzalika bin syirahi sadrin, terima itu dengan lapang dada. Ini muamalah ma'al muslimin, apalagi baina ahli sunnah wal jamaah. Wastaqbilhu bil bishr, dan terimalah dengan rasa gembira. Alhamdulillah masih menjalin hubungan, tasawur. Hikmahnya banyak. Sehingga tentunya dia apabila engkau perlakukan dengan baik, suatu ketika misalnya Anda dalam kesulitan, dan Allah takdirkan dia dalam kemudahan, biasanya tidak akan lupa berbuat baik kepadanya. Dan inilah kehidupan manusia, naik turun, jatuh bangun. Maka dibutuhkan ta'awun yang syar'i, sebagaimana telah dicontohkan dalam kehidupan para sahabat Rasulullah SAW.
Fadzalika a'dhamu li ajr, dan yang demikian itu lebih baik ya. A'dham, sangat besar untuk ganjaran pahala bagi Anda dari Allah tabaraka taala. Wa in kunta dzamalin fala tabkhal bihi ala ikhwan, dan apabila engkau adalah orang yang berharta, jangan sampai engkau berbuat bakhil, bersikap pelit kepada saudaramu. Fa innal ladzi razzaqakal mal mubtalika bi ikhwatin, karena sesungguhnya perlu diingat bahwasanya Allah yang memberikan kepada Anda ya, harta sebagai rizki, Allah pula yang menguji Anda dengan saudara-saudara Anda. Allah Subhanahu wa taala melapangkan harta kepada seorang hamba, kepada seseorang. Allah akan menguji Anda ini dengan teman-teman Anda. Apakah Anda sebagai orang yang tetap baik dalam muamalah, dalam memperlakukan teman-teman saudara-saudara, dan terus mengingatkan, menasihat supaya tetap menjadi baik, bahkan istiqomah, bahkan Masya Allah bisa menjadi talibul ilmi yang berikan banyak faedah. Itu yang diharapkan. Allah menguji bagi yang Allah lapangkan kepadanya harta dengan teman-temannya, dalam pertemanannya, liya'lama hal tuti'uhu fihim, supaya ya taib tu'tihi bihim, supaya diketahui apakah engkau memberikan harta itu kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sebagian dalam hadis Abi Bisr yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man anzara mu'siran, barang siapa yang menangguhkan ya pembayaran kepada teman atau saudara yang dalam kesulitan, awadu'an, atau apalagi yang membebaskan, adallahu Allahu fi dhillihi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan kepadanya dalam naungan Allah tabaraka taala, ketika tidak ada perlindungan kecuali hanya dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Wal hadits fi hada katsir, ya. Dan hadis dalam hal ini demikian banyaknya. Maka ta'awun ya, yang syar'i itu sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim bisa dilakukan oleh siapa saja. Ta'awun yang syar'i itu bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak oleh orang yang berharta saja. Karena ta'awun itu al-muwasat, tolong menolong, memberikan kemudahan, itu bisa dengan harta, bilma, biljah, dengan kedudukannya, yang memiliki kedudukan, ketika ada yang butuh bantuan pertolongan, tolong bantu kita, ada urusan dengan itu, dia punya jah, kedudukan, maka dia tolong bantu saudara. Au bil badan, wah masya Allah, ini kasihan rumahnya sudah miring, tidak punya untuk membantu, harta mungkin pas-pasan, tenaganya dikeluarkan dengan badannya, pasang badan, masya Allah, bil badan. Dalam dakwah juga demikian, tidak harus dengan harta, dengan kedudukan, bisa dengan harta, dengan kedudukan, dengan badan, tentunya dengan ilmu, apalagi dengan ilmu. Kemudian bis syafaah, saudara kita ada kesulitan, berikan syafaat. Nah, kemudian mungkin yang dianggap sebagai akhlul khair, ya, ketika ada risalah, tolong afwan bantu saudara kita ini, dia terjepit musibah, kemarin ada gempa di Tasik, nah rumahnya ini, atau kecelakaan, ini dengan syafaat. Itu juga termasuk daripada al-muwasa dan ta'awun yang disyariatkan antara manusia. Dan yang terakhir bisa dengan doa. Kalau tidak punya apa-apa kecuali dengan doa, maka doakanlah kaum muslimin, doakanlah saudara-saudara kita. Dan manusia dalam perkara ini terbagi 4 bagian. Ada yang sifatnya mau membantu terus, dan tidak pernah minta bantuan, tidak mau ya, minta bantuan, yasta'in ya, wala yu'in, dia senantiasa membantu tapi dia tidak meminta bantuan. Dan ini adalah sebaik-baik manusia, anggap cukup dengan apa yang Allah berikan kepada. Ada juga man yu'inu ya saya, ini juga tidak Pak. Ada yang mau menolong tapi juga kadang minta tolong. La ba'sa, kalau seandainya ya hal itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada juga yang
man yasta'in wala yu'in. Maunya minta. Afwan ya akhi, afwan akhi. Tapi dia juga tidak menolong. Ketika datang, ya akhi, tolong, afwan ya. Nah, ini tidak baik. Demikian pula ada yang tidak menolong dan juga tidak menolong. Mana yang baik tadi, yang senantiasa berusaha untuk menolong dan ya, berusaha untuk tidak minta tolong kepada saudaranya. Ketika kehidupan ahlu sunnah berjalan di atas prinsip-prinsip ini dan berusaha untuk istiqomah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan jannatun na'im dan maghfirah yang sangat besar. Allah mengingatkan, alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dijanjikan ya dengan kabar gembira yang telah Allah janjikan dengan surganya, maghfirah, ampunan, surga. Untuk siapa? Orang yang istiqomah berjalan di atas apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan kehidupan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwan fillah dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya faedah yang disebutkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan memberikan manfaat lana wa lakum jami'an. Yang benar semata-mata datang dari Allah tabaraka taala. Adapun kekurangan, kesalahan minni wa minasyaitan wa astagfirullah. Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.